Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Ilmi PTIK STIK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-25. Tak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Padahal kemarin kita baru saja mendengar sidang itsbat dari pemerintah. Tiba-tiba sudah tanggal 25 saja. Memang Al-Quran menyatakan bahwa Ramadan ini beberapa hari yang perjalanannya begitu cepat dia bergerak. Bahasa Qur'annya ayyamam ma'dudat. Ia hanya beberapa hari yang berjalan begitu cepat. Karena itu bagi yang tidak memaksimalkan tiap harinya, tiap detiknya, menit dan jamnya, memang terasa cepat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang memaksimalkan. Nah, malam ini adalah malam ke-25, malam ganjil. Nabi menyebut taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir. Ya, carilah malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, khususnya fi khamisatin wa fi sabi'atin wa fi tasi'atin. Khususnya malam 21, malam 23, malam 25, ya, malam 27, malam 29. Bahkan Nabi SAW di penghujung bulan Ramadan beliau i'tikaf, ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Artinya Nabi semenjak maghrib di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai waktu subuh itu tidak tidur sama sekali. Ya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu dalam riwayat Abdullah bin Abbas la akthar min 17 nuqat. Itu waktunya, durasinya tidak lebih dari 17 ketukan. Bahasa kita ini mungkin 17 detik. Ya, bahkan di Ramadan terakhir Nabi, di mana Nabi diwafatkan di tahun ke-11 Hijriah, itu Nabi sampai khawatir, kok sampai menjelang subuh ya Jibril belum turun, belum kelihatan tanda tangan turun untuk membawa Lailatul Qadar. Nabi tunggu terus, sekelas Nabi masih nunggu Lailatul Qadar. Ya, ketika muazzin Abdullah bin Umi Maktum hendak berdiri untuk azan, baru Jibril turun. Subhanallah. Artinya apa? Memang harus dicari. Jadi yang pertama ahya lailahu, Nabi menghidupkan betul malam-malamnya. Nah, kalau ingin tahu apa ketentuan yang dilakukan Nabi ketika i'tikaf, hadisnya man qama Ramadan, Nabi membanyak qiyam. Jadi ba'da isya Nabi sholat tarawih. Kalau kita tarawih ya, kemudian witir. Setelah itu mungkin tajdidul wudu, bagi yang batal mungkin wudu lagi. Kemudian sholat sunat wudu, sholat taubat. Kemudian sholat hajat 4 rakaat. Kemudian sholat sunat mutlak. Imam Syafi'i itu sampai 100 rakaat sholatnya. Ya, dalam rangka apa? Mengisi qiyam Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ahya lailah. Kata Imam Syafi'i, mal qadru illa bil i'tikaf. Enggak ada Lailatul Qadar tanpa i'tikaf. I'tikaf itu kalau dianalogikan, kita ingin ketemu orang penting, cuma kita nggak punya channel, kita tidak punya kenalan, ya, untuk bertemu di luar nampaknya sulit sekali. Tapi kita yakin orang penting tersebut pasti punya rumah, tongkrongin aja rumahnya, diem di rumahnya. Masa dia nggak akan pulang ke rumahnya? 11 bulan kita nggak ketemu Allah, mata tongkrongin rumahnya, i'tikaf di rumahnya. Insya Allah kita akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tikaf itu adalah seni mencari Tuhan, seni mencari Allah. Karena orang yang berhasil dunia, orang yang berhasil akhirat adalah orang yang berhasil itu mencari Tuhan, khususnya akhirat. Karena setiap kita pasti wafat. The real success dalam Al-Quran itu Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
Barang siapa terhindar dari api neraka, Allah masukkan ke surga, faqad faz. He get the real success. Jadi sukses itu masuknya kita ke surganya Allah. Jadi pejabat, ya sukses. Punya rumah bagus, ya sukses. Punya rumah mewah, ya sukses. Punya istri cantik, ya sukses. Tapi the real success adalah ketika kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Nah, Lailatul Qadar ini door prize luar biasa dari Allah. Ya, door prize luar biasa dari Allah. Bisa jadi hidup kita tidak linier baiknya, tidak linier solehnya. Dengan memaksimalkan ibadah satu malam, itu seperti ibadah 83 tahun, luar biasa. Ya, maka orang yang punya kecerdasan, kata Nabi, dia pasti mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, pasti mengejar malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena setiap kita pasti wafat. Kita butuh kehidupan, karena kita hidup bukan untuk hidup, kita hidup untuk yang maha hidup. Subhanallah. Jadi ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malam. Yang kedua, Nabi syadda mi'zarah. Apa syadda mi'zarah? Mengecangkan ikat pinggang. Mengecangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Nabi itu menahan nafsu biologisnya. Kepada yang halal saja Nabi tidak melakukannya kepada istri-istrinya, apalagi lebih dari itu. Kita tahu bahwa Ramadan 2 tahun pertama itu jangankan di siang hari, malam hari istri-istri kita tidak boleh kita datangi. Ini 2 tahun pertama. Karena itu sebagian istri-istri sahabat sempat datang, bahasa sekarang yang mungkin demonstrasi ke Nabi. Ya Rasulullah, suami kami mendatangi kami itu hanya ketika berbuka dan ketika sahur. Di luar itu suami kami kembali ke masjid untuk i'tikaf. Nabi paham maksudnya apa? Ya. Nah, maka di Ramadan tahun ketiga itu pada malam ke-7 turun Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, di malam hari mulai sekarang boleh kalian para suami mendatangi istri-istri kalian. Itu para sahabat, ya, kaum lelaki, kaum muslimin kala itu ketika turun nih ayat biasa-biasa aja. Ini kalau kita kira-kira nih 2 tahun nggak boleh mendatangi istri sama Ramadan, kemudian ada kebolehan, mungkin kita bilang apa? Merdeka. Subhanallah. Tapi para sahabat biasa-biasa aja. Istrinya Umar bin Khattab ketika ayat ini turun, Al-Baqarah 187 turun, beliau tahu, ini ayatnya turun nih, boleh nih. Itu langsung masuk ke Masjid Nabawi, ditarik suaminya, pulang. Tapi sungguh pun demikian, ya, 20 hari pertama bulan Ramadan kita boleh malam hari mendekati istri, tapi upayakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa bahasa Qur'annya? Wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Hindari mendekati perempuan-perempuan, istri-istri kita ketika kita sedang i'tikaf. Tidak semua yang halal harus kita makan. Tidak semua yang halal harus kita dekati, apalagi yang makruh, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Ini sebetulnya tujuan dari takwa. Apa itu? Menjaga diri dari asupan yang tidak benar, menjaga diri dari yang haram. Subhanallah. Syadda mi'zarah, Nabi mengecangkan ikat pinggangnya. Apalagi Nabi SAW, kalau kita tahu Nabi berbuka itu, ya, coba lihat bagaimana Nabi SAW berbuka. Aftaran Nabi SAW ala tamrin. Nabi SAW berbuka hanya dengan sebiji kurma. Wa illam yajid, jika Nabi tidak menemukan, alama, itu dengan seteguk air. Setelah itu tidak ada dalil setelah sholat maghrib Nabi makan besar. Kalau kita takjil ya kecil, tapi ba'da maghrib hati-hati di situ, makan besar. Jeroan apa, biji-bijian kita makan, biji salak, biji ini. Setelah tarawih lebih hebat lagi itu Pak, nafsunya itu Pak. Tapi sungguh pun Nabi berbuka dengan 1 butir kurma. Nabi sanggup mengatakan apa? Lisoimi farhatan, orang puasa punya 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, kebahagiaan ketika ketemu Tuhannya. Sebetulnya hadis ini pasnya untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena semua makanan komplit. Semua makanan komplit. Subhanallah.
Sehingga wajar Nabi ketika itikaf selama 10 hari itu buang airnya, ya, buang hajatnya cuma 3 kali saja. Kenapa? Asupannya sedikit. Orang yang sering buang kebijakan fiskal itu masukannya banyak. Subhanallah. Maka diatur. Sampai-sampai mohon maaf, ketika itikaf itu yang tadinya sunnah jadi tidak sunnah. Apa itu? Nengok orang sakit, menghantarkan jenazah, nengok mall, apalagi nengok orang sakit aja nggak sunnah. Apa artinya? Allah minta 10 hari Allah dilayani di rumahnya. Subhanallah, syadda mi'zarah. Kemudian yang ketiga, ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang Nabi lakukan? Aiqadha ahla. Nabi membangunkan keluarganya. 11 bulan tidak ada hadis, tidak ada riwayat Nabi membangunkan keluarganya untuk tahajud, tidak ada. Ya, kecuali menjelang subuh keluarga Nabi belum witir, dibangunkan istri-istri beliau. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Nabi aiqadha ahla, bahkan cucunya yang kecil dibawa ke masjid walaupun tidur, Pak. Hasan tidur di paha kanan Nabi, Husain tidur di paha kiri Nabi. Subhanallah. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu penting? Ada hadis dari Anas bin Malik, datang beliau kepada Bilal. Ya Bilal, engkau ini muazzin Nabi. Bisa jadi selesai kau azan, kami para sahabat belum tiba di Masjid Nabawi. Ya, maka engkau dengan Nabi berduaan. Bisa jadi kala itu Nabi menyampaikan ilmu yang kami belum dengar. Bisa jadi tidak, Pak? Bisa jadi. Apa kata Bilal? Ya, aku yakin kalian belum pernah mendengar hadis ini. Hadis apa itu? Min alamatai husnul khatimah. Ada 2 ciri orang yang wafatnya husnul khatimah di antaranya. Pertama, antarani fil manam. Ia pernah bertemu dengan aku walaupun dalam mimpi, Pak. Karena itu kejar mimpi ketemu dengan Nabi. Jangan mengejar mimpi ketemu Nikita Mirzani. Ya, kejar tuh mimpi ketemu Nabi itu. Subhanallah. Orang yang mimpi ketemu Nabi memang layak, patut. Subhanallah. Yang kedua, orang yang ciri wafatnya husnul khatimah wa antara karimata lailatul qadar. Kita dapat Lailatul Qadar. Karena itu ada 2 ciri kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang dapat Lailatul Qadar cirinya 2. 1, umurnya pendek. Kenapa? Karena dirindukan bidadari surga. Ya Rabb, aku sudah cantik, kapan sih si fulan itu jamaah PTIK mau menghampiriku? Aku sudah dandan, mungkin kata bidadari itu. Gimana jamaah PTIK tertarik ini ciri Lailatul Qadar nomor 1? Umurnya pendek tuh, Pak. Yang kedua, diberi umur panjang dengan cara apa? Yang tadinya tidak soleh jadi soleh, yang tadinya ibadah kurang jadi hebat, yang tadinya tukang bohong jadi jujur. Kalau Allah mau menjadikan dia sebagai pejabat-pejabat yang baik, pejabat yang jujur, pejabat yang istiqomah, Pak. Yang tadinya biasa-biasa ibadahnya, alimnya menjadi luar biasa. Yang tadinya bakhil jadi dermawan. Ada perubahan dalam dirinya tuh, Pak. Subhanallah. Saya tidak perlu tanya ke jamaah PSTIK, pasti pilih Lailatul Qadar ciri yang kedua. Subhanallah. Maka seharusnya setiap kita, kata Imam Al-Ghazali, itu pasti dapat Lailatul Qadar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi Lailatul Qadar itu 2. Pertama, Lailatul Qadar sugro, Lailatul Qadar kecil, Pak. Dalilnya tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, setiap muslim pasti dapat Lailatul Qadar sugro. Ya, Lailatul Qadar sugro itu ya, jadi tanazzalul malaikah, 70.000 malaikat turun ketika kata Allah malam ini malam Lailatul Qadar. Maka tanazzalul malaikah, 70.000 malaikat turun, diposting di 4 tempat. Tempat pertama Masjidil Haram. Separuh dari 70.000 malaikat Allah posting di Masjidil Haram. Karena itu umroh di Ramadan pahalanya haji. Kenapa? Karena kemungkinan dapat Lailatul Qadar lebih besar. Ya, sisanya di mana? Ditempatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, di Bukit Sinai itu, Pak. Itu. Ketika malam itu malam Lailatul Qadar ba'da maghrib tuh, Pak, maka para malaikat ini terus bergerak ke seluruh alam, Pak.
Siapapun muslim yang ditemui maka mendapat salamnya malaikat, salamun. Selamat ya, Anda dapat Lailatul Qadar. Ini namanya Lailatul Qadar Sughra. Setiap kita pasti dapat Lailatul Qadar Sughra kecuali 5 orang. 1 orang yang musyrik kepada Allah, 2 yang durhaka kepada orang tua, 3 orang yang zina, 4 orang yang dengki kepada saudaranya sesama muslim. Yang hate nih agak berat nih. Yang kelima, yang apa itu? Yang di rumahnya tidak ada patung dan anjing. Karena itu yang punya anjing taruh dulu di Ragunan, nitip dulu. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, sedangkan Lailatul Qadar Kubra adalah mereka yang dilantik mendapat Lailatul Qadar yang pahalanya 83 tahun tuh Pak. Dari mulai ba'da maghrib, jangan kemana-mana. Gelar sejadah, minta ampun kepada Allah, zikir, buka hati kita. Ya, kita terkadang ada agenda ba'da isya tidur, jam 12 malam bangun sampai subuh. Belum tentu. Ikrimah bin Abu Jahal dapat Lailatul Qadar malam genap, itu ba'da isya. Ya, masih sore Pak, sekitar jam 10-an tuh. Subhanallah. Kita terkadang malam ganjil ramai iktikaf, malam genap kosong karena katanya Jibril tidak mendapat SPJ dari Allah. Kita di Indonesia ini bersyukur Pak, kalau salah satu ormas beda dengan pemerintah dalam penghitungan 1 Ramadan ya, berarti Lailatul Qadar bisa 2 malam tuh Pak. Ini kesyukuran kita kepada Allah nih Pak nih. Ya, maka maksimalkan. Rugi betul Ramadan berlalu Pak. Dosa kita tidak tertanggalkan dari Ramadan ini. Maka makhluk yang paling bersedih lewatnya Ramadan, hengkangnya Ramadan adalah orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang sudah wafat mendahului kita. Kenapa? Karena mereka argonya kembali berjalan tuh Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.